Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Islam, iman, ihsan, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Usul Fikih Al-Waraqat. Sebelum kita mulai pengajian, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Liridho illahi ta'ala wa biidnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sallam wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. Iya kan. Ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal ashrafil mubasysyirin wa tabi'in wa tabi'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha. Wa ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa bin sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Al-Huwaidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ila ruhi mu'allif kitab Al-Waraqat Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Abdul Ma'adi Al-Kharamin Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asma ila ruhi asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Makhali Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain wa li masyayikhi wa li masyayikh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Ar-Rahmanir Rahim. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina masyayikhina wa ustadzina wa liman istama'na hahuna bisababil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ta'riful amin iki. Wa al-fatuhul maudu niku. Kalau waca ing ndure ada sampeyan ini kan judulin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ta'riful ami, ta'rifu definisi al-ami umum. Wasiwul umumi dan rumusan umum, rumus umum. Wa ammal amu, adapun lafadz am atau umum, bahwa yaitu malafat amma yang mencakup syai'aini dua perkara, fasad dan menyeluruh, min ghairi khasrin tanpa batas, min qaulihi dari ucapan orang, amantu aku umumkan Zaidan Zaid, wa Amron dan Umar, bil atoi dengan pemberian, wa amantu dan aku umumkan jami'an nasi semua manusia, bil atoi dengan pemberian. Ai maksudnya syamil tuhum, syamil tu aku bagi rata hum pada mereka, bihi yaitu pemberian. Wafi fafil ami pada lafadz am, syamulun terdapat pemerataan. Terus wa alfatuhu dan lafadz-lafadz al-maudhu'atu yang dibuat sebagai lahu am atau umum. Arba'atun ada 4. Al-ismu isim mufrad, al-ismul wahidu isim mufrad, al-mu'arrafu yang dimakrifatkan, bil alifi dengan alif, wal lami dan lam, nahwu contoh
Innal insana, inna sesungguhnya, al insana manusia itu, lafi benar-benar berada, khusrin dalam kerugian, illa kecuali alladzina orang-orang amanu yang beriman, wasmul jam'i, wasmul jam'i dan isim jamak, al-mu'arrafi yang dimakrifatkan, bilami dengan lam, nahwu seperti faqtulu maka bunuhlah, al-musyrikina orang-orang musyrik, wal asma'ul mubhamatu, wal asma'u dan isim-isim, al mubhamatu mubham, kaman seperti man, seperti lafaz man atau kata man. Fiman, ya fiman yang untuk yang yaqilu memiliki akal, ya, man untuk orang, untuk makhluk yang memiliki akal. Kaman seperti man, fiman untuk yang yaqilu memiliki akal. Man itu dalam bahasa Indonesia barang siapa atau siapa. Kaman seperti lafaz man, ya, artinya man barang siapa, dakhala masuk, dari rumahku, fahuwa maka dia, aminun aman,
Wa ma dan lafaz ma fima la yaqilu, fima untuk yang la yaqilu tidak berakal. Nahwu seperti ma ja'ani, ma, nah, lafaz ma artinya apapun. Ja'ani yang datang padaku. Minka darimu, akhadtuhu maka aku mengambilnya. Wa ayun dan lafaz ayun, ay. Nah, kalau kita ngaji tafsir ada kata ay. Istifhamiyatun, jenis istifham. Ya, istifham itu memahamkan, jenis istifham. Au syartiyatun atau syartiyatun syarat. Atau mausulatun mausul. Fil jam'i untuk semua. Aiman, ai maksudnya lafaz ai tadi, man orang. Yaqilu yang berakal. Wama dan lafaz ma, ya, lafaz man untuk orang yang berakal. Wama dan lafaz ma la yaqilu tidak berakal. Nahwu ayu abidi, ayu siapapun, ai artinya maksudnya yaitu jadi siapapun. Abidi budak-budakku, ja'aka datang padamu, ahsin maka berbuat baiklah, ilaihi padanya. Wa ayyun dan apapun, wa ayyul asya'i dan apapun, al asya'i perkara-perkara, arotta yang kamu inginkan,
atau itu aku akan memberikan kepadamu perkara itu. Kalau diterjemahkan atau itu kahu, aku akan memberimu perkara itu. Wa ayun, dan lafaz ay fil makani, ya, fil makani menunjukkan tempat. Nahu seperti ainama, dari kata aina, gitu. Akhirnya kalau menunjukkan tempat, aina, di mana. Ainama, dimanapun, ya. Akhirnya kalau terjemah Indonesia, ainama, dimanapun. Takunu, kamu berada. Oke, kalau maksudnya ainama, dimanapun tempat. Tapi kalau penerjemah tempatnya itu ditaruh di dalam kurung. Ainama, dimanapun tempat, tapi tempatnya dalam kurung. Takun, kamu berada. Aku akan ada. Ma'aka, bersamamu. Wa mata, dan kata mata, lafaz mata di dalam bahasa Arab, fi zamani, menunjukkan waktu. Mata syita, jituka. Mata, kapanpun. Syita, kamu mau. Jituka, aku akan mendatangimu. Wama, dan lafaz ma, fil istifhami, untuk istifham. Nahu, contoh. Ma, apa. Indaka, yang ada padamu. Wal jazai, dan jaza. Nahu, contoh. Ma ta'mal, ma apapun. Ta'mal, yang kamu lakukan. Tajza, pasti aku.
Tajza bihi. Tajza pasti akan, bihi dibalas. Jaza. Wafi nuskhotin, wafi dalam sebagian nuskhotin naskah wal khobari menunjukkan khobar. Badala sebagai ganti, badalal jazai sebagai ganti, al jazai kata jaza. Nahu seperti amil tu aku lakukan, ma apapun, amil ta yang kamu lakukan, wa ghairihi dan lainnya, kal khobari seperti khobar, alan nuskhotil ula, ala nuskhoti menurut naskah, menurut naskah, al-ula yang pertama, wal jazai dan jaza, alasaniyati, alasaniyati menurut naskah kedua, wala dan kata atau lafaz la, fin nakiroti digunakan, fi digunakan dalam an-nakiroti, an-nakiroti isim nakiroh. Nahu contoh, la rojula fiddar, la tidak ada, rojula seorang laki-laki, fiddari fi di dalam, fiddari di dalam rumah. Kalau jelasnya nih, takriful ami, ini takrif definisi umum. Contoh seperti ini, kalau saya mengatakan buku, berarti semua buku, ini namanya umum. Oke. Kalau buku ini, berarti bukunya tidak umum, berarti khusus. Golek apa sampean? Golek buku.
mencari buku. Nah, kalau bahasa Inggris adalah book, nah, terus ditambah the book, artinya bukunya bersifat gak umum kalau sudah ditambah the. Kalau bahasa Arab ini kitabun, kitab, berarti sifatnya umum. Kalau al-kitabu berarti kitab ini yang saya pegang. Al-kitabu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya the, tambahnya the. Kalau bahasa Arab tambahnya alif dan al dan lam tadi jadi al-kitabu. Kalau masih bersifat atau umum, ini bacanya buku itu kitabun, berarti kitabun. Kalau supaya tidak umum ya, ini ditambahi alif dan lam menjadi al-kitabu, berarti buku ini. Kalau di Quran kan dzalikal kitabu, berarti kitab ini. Kalau kitabun berarti artinya masih umum, buku manapun pokoknya buku. Terus Allah mencontohkan dalam isim mufradnya itu ya, al-mu'arrafu yang sudah dimakrifatkan, berarti sudah diketahui ini, ya, sudah diketahui ini. Bil alifi menggunakan alif wal lam dan lam. Ada kalimat innal insana, berarti inna dan al insan itu alif dan lam menjadi al-insan. Kalau tidak ada alnya berarti masih bentuk umum. Inna insana berarti sesungguhnya manusia. Ya, karena innal insana ya, sesungguhnya manusia itu lafi benar-benar berada khusrin dalam kerugian. Terus ada illa kecuali alladzina, illalladzina orang-orang amanu yang beriman. Jadi karena ini ada alif dan lam, maka ini takrifnya ya menjadi tidak ya, insanun menjadi al-insanu ya. Karena ini inna maka ini dibacanya na belakangnya ya. Kalau tidak ada innanya berarti al-insanu lafi khusrin illalladzina amanu ya. Allah menegaskan dengan inna artinya sungguh ya, sesungguhnya al-insanu manusia itu. Jadi kalau terjemahnya, kalau ada alnya berarti ada kata-kata itu. Kalau terjemah Jawa begini, inna setuhune al insana, yaiku mau menungso iku, okay. Lafi lan temen-temen ono khusrin ing dalem kerugian. Nah, okay. Tapi kalau terjemah begini, yang di YouTube tidak paham. Jadi dalam bahasa Inggris kalau umum ya book, kalau khusus sudah tidak menjadi umum barangnya tertentu seperti yang sudah kita pegang. Ini namanya the book. Kitabun menjadi al-kitabu. Kursiun berarti kursi secara umum. Kalau al-kursiyu berarti kursi ini. Ya. Buat paham kira-kira. Ini yang menunjukkan nanti kalau kita membaca Quran atau membahas tentang hukum-hukum di fikih dan sebagainya, kalau kalimatnya begini, oh berarti sifatnya umum. Kalau kalimatnya seperti ini bentuknya berarti khusus. Oke. Terus rumusnya adalah begini-begini, itu kita sudah tahu. Memang seharusnya belajar usul fikih itu sudah bisa nahwu, bisa shorof. Ketika ada menyampaikan isim mufrad, isim nakiroh, kita sudah nggak perlu menjelaskan apa itu isim mufrad, apa itu isim nakiroh. Mufrad artinya satu, berarti kitabun, rijalun satu. Kalau ar-rijalu
berarti sudah tidak umum. Nisaun berarti perempuan, banyak perempuan umum. An-nisa'u berarti sudah tidak mencakup umum tertentu. Kemudian wasmul jam'il mu'arrifi billami. Jadi yang kedua ini isim jamak, bentuknya jamak. Kalau tadi kan mufrad tunggal, okay. Isim mufrad dalam bentuk tunggal, ini dalam bentuk jamak. Billami nahu, okay. Faktulul musyrikina, okay. Faktulu mongko matenono sira kabeh. Lu nyabanya itu menunjukkan arti jamak. Al musyrikina karena alnya itu dari musyrikin menjadi al musyrikin. Jadi umum menjadi tidak umum, berarti tertentu yang ditunjuk. Orang-orang musyrik ini. Wal asma'u dan isim-isim al mubhamatu yang mubham, ya. Kaman seperti kata man. Man itu kalau bahasa Indonesia barang siapa. Kalau terjemah Jawa man utawi sapane wong, yang mubtada man utawi sapane wong. Qala wis dawuh sapa wong, nggih. Man ini termasuk dalam bentuk isim mubham. Untuk memahamkan lafaz ini yaqilun. Jadi kalau yang disematkan kata man berarti yang disematkan itu berakal, berarti manusia, ya. Makanya dalam bahasa Indonesia barang siapa, bahasa Jawa sapa wonge, ya. Man utawi sapane wong, ya, sapa wonge. Kaman dakhala dari, kaman seperti lafaz man, ya. Man dakhala dari, man barang siapa, dakhala masuk dari di rumahku, fahuwa maka ia aminun aman. Kalau kama dakhala jadi sesuatu yang masuk ke rumahku pasti aman. Kemudian wama dan lafaz ma ini fi ma la yaqilu. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Ma yang tadi barang siapa, kalau hanya ma saja artinya apapun. Apapun, bukan siapapun. Man siapapun menjadi ma apapun. Jadi nanti kalau di susunan kalimat ada man berarti berakal, kalau ma berarti tidak berakal. Pokoknya manusia yang berakal man, kalau selain manusia yang berakal adalah ma. Ma artinya apapun, ja'ani yang datang padaku, ya. Minka darimu, akhadtuhu maka aku mengambilnya, ya. Jadi apapun dalam bahasa Indonesia terjemahkan apapun. Wa ai dan lafaz ai, ai itu kalau bahasa Jawa tegesi. Kalau kita baca tafsir Jalalain atau tafsir yang lain, ketika biasanya ayatnya kan gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu utawi itu kitab, la roiba ora ana kemang-mangan, ai la saka tegese ora ana keragu-raguan. Ya mesti ada kata ai. Istifhamiyatun jenisnya istifham, ya, lafaz ai. Makanya ai terjemah bahasa Jawa tegese, bahasa Indonesianya maksudnya. Kadang-kadang kalau orangnya bukan Jawa, orang Sumateraan, menerjemahkan artinya, ya, karena untuk memahamkan sesuatu yang sebelumnya tadi. Au syartiyatun atau sebagai syarat.
au mausulatun sebagai mausul ya. Fil jam'i dalam semuanya. Aiman seperti lafaz man yakilu, ini yang mempunyai akal. Wama dan lafaz ma la yakilu yang tidak memiliki akal. Nahu contoh ayyu ya. Siapapun abidi budak-budakku jaa yang datang kepadamu ahsin maka berbuat baiklah ilaihi padanya. Wa ayyul syai'i dan apapun perkara ya. Akhirnya ini karena belakangnya syai'i berarti menunjukkan kata ma ya, akhirnya perkara. Kalau ai abidi menunjukkan orang, ai-nya berarti siapapun. Kalau ai itu bukan manusia berarti apapun dalam bahasa Indonesia. Arota yang kamu inginkan apa itu kamu. Kalau wa ayun dan lafaz ayun fil makani menunjukkan tempat, nahu ainama. Ainama artinya di mana. Nah, bisa dimanapun takun kamu berada, akun maka. Berikutnya mata yang menunjukkan waktu ya, mata fi zamani ya, mata syita jituka, mata kapanpun syita kamu mau jituka aku akan mendatangimu. Nah kemudian wama dan ini lafaz ma fil istifham untuk istifham, memahamkan sesuatu. Nahu ma indaka, ma apapun indaka yang ada di atau yang ada padamu. Wal jaza kemudian jaza ini balasan, ganjaran, imbalan. Nahu seperti ma ta'mal apapun yang kamu lakukan tajza bihi pasti akan dibalasnya. Wa fi nusqatin wal khabaru badal jazai, dan di dalam naskah-naskah khobarnya sebagai badal al jazai, kata jaza nahu amil tuma amilta, aku lakukan apapun yang kamu mau lakukan. Maka yang menunjukkan jazanya nanti yang kedua amilta. Nek kowe ngene ya aku melok ngene, nek kowe gak ngene ya aku ora ngene. Wa ghairihi kal khabari ala nusqatil ula, dan yang lain seperti khobarnya menurut naskah yang pertama. Wal jazai dan jaza ala asani menurut naskah yang kedua tadi. Wala fin nakirati, dan la di dalam isim nakirah, nahula rojula tidak ada seorang laki-laki fit-dari di dalam rumah. Ini menunjukkan isim nakirah. Jadi ini artinya am. Kalau bahasa Indonesia apa sih kalau am itu? Umum, buku ya buku iki. Kalau di dalam bahasa lain, the itu bisa diganti dengan this. Ya, this book dengan that book. Kalau this berarti bukunya ini bisa dijangkau oleh tangan, diambilnya begini. Ya, nggak perlu kesana jauh gitu ya. Berarti itu bisa dijangkau begini. This book, buku yang mana yang kamu maksud? Buku ini. Berarti this book atau the book. Buku yang kamu maksudnya mana? That book, berarti buku itu. Ya. Maka kalau kita melihat di Quran, dzalikal kitabu, kitab itu, arti dzalika kan itu bukan hadza tapi dzalika. Nah, ketika kita membaca terjemahan, kenapa diterjemahkan
kitab ini, ya, bukan kitab itu. Nah, kita berarti harus belajar tafsir. Ketika Al-Quran dianggap sebagai kalamullah, itu sifatnya ba'idun, jauh. Tapi ketika sudah dianggap sebagai kitabullah, yang sudah jadi jilitan ini kitabullah, Quran 30 juz, sifatnya adalah qoribun, dekat. Maka dzalika ai hadza. Ya, di tafsir itu kan dzalika dalam huruf ai hadza, maksudnya adalah ini. Ketika Allah menyampaikan kepada Jibril, dzalikal kitab, kitab itu loh Jibril. Nah, itu sudah turun ke Nabi Muhammad, jadilah Al-Quran 30 juz, maksudnya dzalikal kitabu adalah kitab ini. Nah, nanti kalau ada anak cucu yang tanya, "Mbah, ini kan dzalika, Mbah, kenapa terjemah Indonesia jadi ini? Bukan itu." Ya, dengan menyampaikan bahwa Quran ini bila dipandang sebagai kalamullah, ya kalamnya Allah, berarti sifatnya ba'id, jauh. Kalau dipandang sebagai kitabullah, ini sudah menjadi kitab Quran 30 juz. Nah, sifatnya qorib, artinya dekat. Nah, kalau sudah menjadi ini, dzalika itu diterjemahkan sama dengan hadza. Ya. Ai hadza untuk istifhamiyah, memahamkan itu menjadi hadza, dzalika menjadi hadza. Tapi kita tidak boleh berubah dzalikanya diganti hadza. Makanya di tafsir itu kan dzalika dalam huruf hadza. Ya, itu maksudnya seperti di sini ai hadza lil istifhami, ya, untuk istifham, memahamkan kalimat sebelumnya. Maka kalau orang nggak belajar cara menerjemah, tidak belajar tafsir, membaca Quran, ini dzalika kok diterjemahkan ini, pasti bingung. Wah, ini jangan-jangan orang sekemenak ini keliru ini, padahal ini artinya itu. Kenapa diterjemahkan ini? Terus dilihat di belakangnya ada, oh ini para pentaskeh, latsnahnya ini. Padahal ini begini-begini kok terjemahnya keliru ini. Nah, yang keliru itu yang baru ngaji, belum sampai ngajinya tuntas, membaca terus mengomentari. Kalau bahasanya kitab kan langsung mensarahi, mengomentari kitab. Ya, dia nggak tahu akhirnya dzalika itu di dalam bahasa Arab itu kenapa di sini terjemahnya ini. Ya. Makanya ada kata-kata ai. Ingat nanti setiap membaca di tafsir itu pasti muncul ai artinya maksudnya, ya, untuk menjelaskan makna yang kata kalimat yang sebelumnya. Oke, paham gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini ada manfaat, barokah pada kita fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khilqal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Akhirul kalam
a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, walidul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.